Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk kami. Engkau telah lahir dan mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau hadir, datanglah kerajaan Tuhan di tempat ini. Begitu juga datang di hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan, karena kami tahu Engkau datang untuk menebus kami Tuhan, membasuh kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang memampukan setiap kami, membasuh kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak ada di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami tahu Tuhan di hari kelahiran-Mu, bukan hanya kami yang bersukacita, tapi seluruh bumi bersukacita. Bukan hanya seluruh bumi, tapi juga surga bersukacita. Ya Bapa, biarlah Tuhan kami juga bersukacita di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita daripada surga, sukacita daripada Tuhan, kasih-Mu, damai-Mu, penyertaan-Mu boleh ada atas kami semua, menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati setiap yang bertugas pada hari ini, baik membawa pujian, singer, pemain musik, tamborin, selain terlebih Tuhan membawa firman Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami para jemaat-Mu Tuhan, kami boleh pulang Tuhan membawa berkat-berkat sukacita dan damai daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga mau bersatu hati Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, ada kuasa jahat Tuhan yang mau mengganggu ibadah kami mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau berkuasa atas ibadah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan, tidak hanya ibadah di gereja, tapi sepanjang hidup kami mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi menjadi suratan-suratan yang terbuka dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Hari yang sangat bersejarah, hari Natal. Kita mau ucapkan selamat hari Natal ke kanan kiri kita. Kita mau berikan salam. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Kini tiba saatnya kita berkumpul bersama memuji nama
untuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau tetap memuji dan menyembah Allah kita yang sungguh layak ditinggikan. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia telah mati buat kita semua. Karena kasih-Nya juga Dia telah datang mendatangkan kerajaan-Nya di bumi ini. Maka itu yang saya lakukan adalah memuji, dan menyembah.
kebaikan-Mu buat kami semua. Kami berhimpun, kami merayakan Natal, kelahiran-Mu Yesus Tuhan, bagi umat manusia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Engkau Tuhan sungguh baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kesempatan ibadah berharga. Kami datang menyapa Engkau, dan Engkau menyapa dan menyambut kami semua. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Saat indah kami di hadirat-Mu. Sekarang mau dengar firman-Mu. Firman-Lah ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau tugaskan. Roh Kudus berkarya kepada kami semua. Kami nikmati anugerah kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam ibadah perayaan Natal di gereja di tempat ini. Kita adalah bagian dari umat yang percaya di seluruh dunia. Umat percaya kepada Yesus di seluruh dunia merayakan Natal. Bukan hanya di gereja, tetapi juga kita tahu di mal-mal, di gedung-gedung, dipasanglah pohon Natal dengan lampu warna-warni. Lampu-lampu Natal dikumandangkan, mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi umat manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekitar 3 tahun ini kita cukup terganggu dengan adanya COVID-19. Tetapi kalau kita ada sampai saat ini, kita bernafas, kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja ada di antara saudara-saudara kita pada 3 tahun ini kena COVID, kemudian akhirnya Tuhan memanggil, lebih baik tinggalkan dunia dan pergi untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya. Haleluya. Mereka dipanggil Tuhan untuk ada bersama Tuhan. Kita ingat ibu istrinya Pak Suroso, Ibu Sumira, kalau tidak salah, itu ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah panggil untuk ada bersama dengan Tuhan. Tuhan kuatkan Pak Suroso. Pak Suroso ada. Puji Tuhan, Pak Suroso, ya, itu tetap di dalam Tuhan, dan kita percaya kita ketemu nanti dengan saudara-saudara kita di dalam surga. Juga kita ingat Pak Jenny, ya, Pak Jenny Kurniawan, ya, Tuhan panggil. Kita percaya ada bersama Tuhan. Ada Pak Safari juga, atau ada yang lain saya tidak. Oh, Ibu Esther, ya, dan yang lainnya. Puji Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, baik kita hidup, baik kita meninggal, kita umat percaya adalah milik kepunyaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita sedang merayakan Natal, dan lagu-lagu
yang memuliakan Tuhan. Sama-sama kita telah nyanyikan, dan saatnya kita mau belajar sedikit dari firman Tuhan. Perayaan Natal kali ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga. Mohon maaf, saya buka saja agar masker saya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Firman Tuhan. Ada ungkapan yang saya ambil dari tema dalam ibadah ini, yaitu bagian firman, datanglah kerajaanmu. Nyanyian awal dalam ibadah kita menyatakan akan nyanyian, datanglah kerajaanmu ya kita. Kerajaan apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Dalam ayatnya yang ke-9 disebutkan, Bapa kami yang di sorga. Yesus mengajar berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian datanglah bagian firman, datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan dari Bapa di sorga, kerajaan dari Bapa yang kudus, kerajaan dari Bapa yang mulia. Datanglah kerajaanmu. Datang kepada siapa? Kepada mereka yang berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dalam pembacaan firman ini bahwa Yesus yang kita rayakan dilahirkan di Bethlehem. Kita membaca dalam Lukas pasal 2. Para malaikat utusan Tuhan berseru kepada para gembala di padang Efrata, ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa, sebab pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud Bethlehem. Kita peringati. Kemudian Yesus yang dilahirkan itu mendapat tugas yang besar dan mulia untuk memperkenalkan Allah Bapa di surga. Maksud baik Allah Bapa di surga diperkenalkan kepada umat manusia. Waktu Yesus dilahirkan, dia tumbuh menjadi besar di tengah keluarga Yusuf dan Maria. Sejak kecil dia mengikuti ibadah yang dilakukan oleh umat beriman, umat Israel pada zaman itu. Kemudian dia menjadi besar, dan pada umur 30 tahun Yesus dibaptis.
ke dalam air, kemudian dia diurapi Roh Kudus untuk menjalankan misi yang luar biasa, baiknya untuk manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 dinyatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir, dan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar tentang doa. Yesus mengajar tentang doa. Ada Bapa di sorga, ada Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang sungguh baik. Kemudian doa itu disampaikan, datanglah kerajaanmu. Yesus tahu bahwa Allah Bapa di sorga mau menyatakan maksudnya yang mulia, maksudnya yang baik untuk berkerajaan di antara manusia. Manusia sudah hidup dalam negara di mana dia hidup, atau di kerajaan di mana dia hidup. Tetapi Yesus Tuhan mau menghadirkan suatu kerajaan yang bukan dari dunia, tetapi kerajaan dari Bapa yang ada di dalam sorga. Dan itulah misi Yesus, mau menghadirkan akan kerajaan Bapa di sorga kepada umat manusia, menunjukkan maksud baik Allah buat manusia, maksud baik Allah buat saudara, buat saya. Terima kasih Tuhan untuk maksud baik-Mu buat saya, buat kita semua. Puji Tuhan. Sebelum Yesus dilahirkan, Yesaya, dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6, di sana dinyatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra dikaruniakan, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Oh, janji Tuhan pada Yesaya, akan ada anak yang dilahirkan, dan ada pemerintahan atau kuasa di atas bahunya. Kemudian dinyatakan bahwa dia disebut sebagai penasehat ajaib. Yang pertama. Yang kedua, anak yang dilahirkan itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Yang ketiga disebut sebagai Bapa yang kekal. Dan yang keempat, terakhir, anak itulah Yesus, disebut sebagai Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, Yesus dilahirkan, kemudian dia tumbuh besar dan dia menjalankan tugas misinya agar umat manusia bisa tahu, bisa mengerti bahwa ada Allah Bapa di surga yang punya maksud yang baik, punya maksud yang mulia, punya maksud yang indah kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat peringatan Natal kali ini, kita ambil perenungan pembelajaran bahwa Yesus menghadirkan kerajaan sorga. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita sudah menjadi warga masyarakat di dunia di mana kita ada, di negara atau kerajaan di mana kita ada. Tetapi Tuhan mau menempatkan kita manusia yang mempercaya kepadanya
yaitu menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan mau tempatkan saudara, tempatkan saya. Tuhan mau tempatkan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai anak-anak. Tidak saja sebagai warga Indonesia, tetapi kita semua Tuhan mau menjadi warga kerajaan Bapa di sorga. Boleh katakan amin bersama saya? Iya. Jadi Tuhan menjadikan kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Yesus ajak murid-muridnya berdoa. Biarlah apa yang menjadi maksud Allah, apa yang menjadi maksud Yesus, maksud yang mulia, yang sangat berharga itu juga menjadi bagian dan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita bukan saja merayakannya, tetapi kita berdoa kerajaan Bapa di surga atau kerajaan Yesus Kristus atau Yesus ada di hati kita semua. Boleh katakan amin? Ya. Tuhan mau dia berkerajaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia mau ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ada presiden, wakil presiden di negara kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan presiden, wakil presiden, semua pemerintahan tingkat pusat sampai yang paling terendah. Bahkan seluruh rakyat Indonesia, kami berdoa Tuhan, berilah anugerah-Mu yang baik itu. Kebaikan-Mu itu ada pada negara, ada pada pemerintah, ada pada seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari hidup bernegara dalam negara kita yang kita cintai ini, maka Tuhan tempatkan saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Oh, terima kasih. Dan itu berarti Tuhan mau sediakan tempat buat saya dan saudara. Ada surga tersedia buat kami semua. Di dunia ini dengan pergumulan dan tantangan kita hidup, tetapi Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan mau ada bersama dengan kita. Tuhan mau menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Dalam Yesaya pasal yang kelima tadi, kita belajar bahwa Yesus Tuhan yang beserta dengan kita mau menjadi penasehat yang ajaib. Artinya dia menasihati kita, dia menuntun langkah-langkah hidup kita supaya kita tidak tersesat di tengah dunia yang berdosa, supaya terpelihara hati kita. Kita mau ikut Tuhan, dengarkan nasihat Tuhan, dengarkan nasihat firman Tuhan. Kita mau sungguh menjadi orang yang mendengarkan Tuhan, orang yang mau percaya sungguh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jadi penasehat dalam hidup saya, penasehat dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi terang dalam hati, pikiran dan hidupku. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Tuhan selamanya. Tuhan tidak biarkan kita dalam segala situasi hidup yang kita hadapi dan jalani. Ada Tuhan yang mau mendampingi kita, mau nasihatkan kita, mau ingatkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, bahwa Dia Allah yang perkasa. Bapak Ibu Saudara, itu artinya Dia Allah yang kuasa. Dia Allah yang kuasa mau mendampingi kita dalam segala situasi hidup kita. Dia beri kekuatan, Dia beri pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Dia Bapa yang kekal. Itulah Bapa sorga. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia mau pelihara anak-anaknya, yaitu umatnya, saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkerajaan
Engkau mau mendampingi kami sebagai Bapa yang kekal yang akan menaungi kami. Haleluya, membuat ada rasa aman, ada perlindungan. Terima kasih Tuhan. Dan yang keempat, yaitu dia disebut sebagai Raja Damai. Dia akan memimpin kita. Dia akan bersekutu dengan kita. Dia akan bersama dengan kita. Situasi apapun yang kita hadapi di akhir tahun 2022, memasuki tahun yang baru, ada Yesus Tuhan Raja Damai. Oh, Dialah yang akan memberi tuntunan di dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kita mau dengarkan Yesus. Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dia punya maksud yang baik dan mulia dengan hidup kita. Asalkan Bapak Ibu Saudara mengakhiri tahun, memasuki tahun baru, kita tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tetap angkat tangan kanan kita atau kedua belah tangan kita. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Artinya kami menyerah diri untuk Tuhan kita Yesus Kristus memimpin kehidupan kita akhir tahun 2022 masuk tahun 2023 bersama dengan Yesus Tuhan. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan Dialah yang terus memelihara kita dari hari ke hari dalam segala situasi hidup kita. Tuhan kita mau berkerajaan, artinya Dia mau menaungi kita, Dia mau pelihara, Dia mau lindungi, Dia mau kuatkan, Dia mau sehatkan, Dia mau terus memberi semangat baru, kekuatan baru. Sekali percaya Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam Natal Tuhan ulurkan tangannya yang penuh kasih, penuh anugerah. Dan dalam peringatan Natal juga kita ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mau beserta dengan kami dalam hari-hari hidup kami. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang kita mau katakan kepada Tuhan di hari peringatan Natal pada pagi siang hari ini? Datanglah kerajaan. Engkaulah Yesus Tuhan, penasehat yang ajaib buat hidup. Engkaulah Yesus Tuhan, Allah yang perkasa buat hidupku. Engkaulah Yesus Tuhan, Bapa yang kekal. Engkaulah Yesus Tuhan, Raja yang kekal, Raja damai. Damai Natal, sukacita Natal, kiranya terus mengisi hati dan hidup kita menjalani hari di tahun 2022 sampai kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2020. Allah itu baik, sungguh baik bagi kami semua. Sungguh baik
Dia sedang mengulurkan tangan kasih-Nya, tangan anugerah-Nya, tangan kebaikan Tuhan untuk setiap pribadi. Terimalah uluran tangan Yesus, terimalah kasih-Nya, terimalah kebaikan-Nya. Gerakan tangan kanan kita, kita sambut tangan Yesus. Berdua kami, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih, datanglah Engkau Yesus, mendampingi kami, menyertai kami, memberi kami kebenaran, damai sejahtera dan surga. Terima kasih, kita turunkan tangan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, luar biasa kasih-Mu buat kami semua. Kami sudah berhimpun beribadah, kami datang sujud menyembah kepada-Mu. Engkau Tuhan, Juru Selamat, penolong kami. Bapa, Engkau berdiri, Bapa di surga. Tuhan Yesus setia pribadi kami. Engkau tahu Bapak-Bapak yang hadir, Tuhan. Engkau tahu ibu-ibu yang hadir, Tuhan. Engkau tahu anak muda yang hadir, Tuhan. Anak remaja sampai anak kecil. Kami percaya Engkau mendekat kami semua. Engkau Yesus peluk kami semua dalam kasih anugerah-Mu. Engkau memeluk setiap pribadi. Kami tenang dalam pelukan-Mu, Tuhan. Kami tenang dalam kasih-Mu, Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Banyak pergumulan dan tantangan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau bersama kami. Oh, Engkau bersama kami di tahun 2022. Beberapa hari lagi, Tuhan, kami akan mengakhirinya dan kami masuk di tahun yang baru 2023. Kami percaya Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar, kebaikan-Mu buat setiap pribadi kami. Berkat Natal, berkat Yesus Tuhan, luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami lanjutkan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan kita duduk. Ibadah kita telah berakhir, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan ke depan satu persatu melalui amplop ya Bapak Ibu ya, seperti biasa di setiap hari Minggu di gereja kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat
Dan pribadi sebagai gembala, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir untuk kita sama-sama merayakan Natal di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan membalas berkati kepada kita semua. Di dalam Natal kita menyapa Tuhan, Tuhan menyapa kita menyapa satu dengan yang lain. Walaupun singkat, tetapi kita mengucapkan selamat Natal, itu artinya kita muliakan Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Puji Tuhan. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu nama saudara kita. Ada yang dari Cipanas, wah, puji Tuhan, ya. Dari Cipanas dan ya lain-lain semuanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati kita untuk kita menjalani hari-hari hidup. Kita bangkit berdiri untuk kita berdoa tamatkan ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Maha besar Tuhan Allah Bapa dalam surga, hati kami bersyukur, penuh terima kasih. Luar biasa, Engkau baik buat kami semua. Kami mau berdoa Tuhan untuk kaum keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk saudara kami di mana saja mereka berada. Mohon juga uluran tangan-Mu yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh dengan kebaikan kepada saudara-saudara kami tersebut. Mohon kasih anugerah-Mu untuk semua gereja, semua pelayanan. Tuhan, mohon kasih anugerah untuk pemerintah, negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami penuh terima kasih, penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba hadapkan seluruh jemaat-Mu yang beribadah kepada-Mu. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih anugerah. Pimpinlah kami semua dari iman datang iman. Pimpin kami dalam sukacita damai sejahtera-Mu dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Terimalah uluran tangan Tuhan Yesus, kasih anugerah berkat-Nya atas kami semua sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru.